Hai guys, Oppo baru merilis smartphone Coolview berponi dengan harga yang terjangkau sekitar 2,7 jutaan. Apa yang spesial dari seri ini ya? Ternyata kameranya itu berkualitas loh daripada F7. Penasaran? Tonton video review ini sampai habis ya. Kita review sama-sama kualitas yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli Oppo A3s ini. Karena review berfokus pada kualitas, jadi jika kalian mau tahu spek jelasnya, kalian bisa lihat spesifikasi lengkapnya di deskripsi video ini ya. By the way, buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau request, kalian langsung bisa komen di Instagram review aja ya. Boxnya berwarna putih, ada gambar Oppo A3s dan ada tulisan A3s. Beserta di pojok kiri atas kotaknya itu ada menunjukkan RAM serta storage-nya ya. Dan di bagian belakang boxnya ada menunjukkan ini ya, kayak apa ya namanya ya, kayak label, kode produksi, perusahaan dan lain-lain lah gitulah. Saat kita buka boxnya, kita bakal disambut dengan box kecil berisikan dengan soft case gratis dari Oppo A3s nya dan kitab Oppo A3s nya. Kemudian HP Oppo A3s nya juga ya. Kemudian kabel USB nya dan kepala chargernya. Perlu diingat ya, seri A3s ini nggak memberi headset, jadi jangan sampai kalian komplain dengan sales atau promotornya karena nggak ada headsetnya. Ya, kita sebagai pembeli harus lebih pintar dan lebih tahu daripada mereka. Oke, siap. Untuk desain, jika kita melihat sekilas mirip banget kayak bentuknya Oppo F7 ya. Namun perbedaannya yang mencolok jelas pada kamera belakangnya yang dual serta bahan bodinya. Untuk A3s, di bagian back covernya itu terdapat dual kamera ya, berjajar horizontal dan flashnya. Di bagian depan poninya terdapat lensa kamera depan dan lubang headphone-nya ya. Di samping kanan terdapat tombol powernya. Di samping kiri terdapat tombol volume dan baki SIM serta memory slotnya ya. Di bagian sisi atas itu polos ya. Di bagian sisi bawah terdapat lubang speaker, lubang charger, lubang mikrofon telepon dan headphone jacknya ya. Kacanya datar, nggak melengkung. Di sisinya bukan jenis 2,5D ya ini. Dan bahannya asli banget, plastik, nggak akan kalian terkecoh ini kalau ini kaca ya. Gak seperti F7 dulu pas review pertama kali, kira kaca asli, ternyata plastik. Dan mungkin Oppo memang sebenarnya berniat agar feel smartphone ini terasa seperti berbahan kaca ya. Namun karena bahannya untuk A3s ini ya plastik banget, jadi gak ada sedikit pun kesan mewah yang akan kalian rasakan karena bahan bodinya ketahuan banget plastiknya. Kabar gembiranya, layarnya pakai style full view berponi ya, kayak F7. Berbeda dengan F7 Yacht, ternyata layarnya masih sama kayak F5 ya. Jadi layarnya ini kekinian banget, terasa kekinian banget ya. Dilihat di keadaan mati, layarnya pekat hitamnya, warnanya hitam pekat sehitam bezelnya. Kemudian saat di dalam layarnya dalam keadaan hidup, layar memang dipandang detail, tajam dan clear. Mungkin entah bahan kacanya sedikit berbeda ya. Kalau dilihat dari layarnya, di sudut kemiringan ekstrim layarnya terlihat jadi menghitam gitu ya. Dan cahaya LCD-nya nggak keluar gitu. Tapi kurang paham juga apakah memang kaca pelindung LCD-nya yang bahannya agak kehitaman membuat layarnya menjadi menghitam gini ya. Dilihat dari sudut samping atau kemiringan ekstrim itu terlihat kayak menghitam gitu ya. Ya, selebihnya jika dilihat dari depan, layarnya tetap nyaman dan clear dipandang. Jangan lupa ikutin giveaway pulsa 50.000 dari Repri ya. Giveaway-nya khusus di video mukbang Repri aja ya. Berlaku untuk semua video makan Repri. Satu video diundi satu pemenang. Waktu pengundian hanya diundi pada saat viewer video makan Repri tembus sampai 10.000 viewer ya. Cara ikutnya mudah, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, kemudian komen nama Instagram kalian di video makan Repri. Ingat, hanya di video makan ya, bukan di video versus atau mungkin di review ya. Kemudian follow Instagram @repri_prayuel.
Pemenangnya Repri pilih secara acak. Yang sudah subscribe, komen nama Instagram kalian ke video makan Repri dan follow Instagram Repri. Jadi jangan lupa tonton video vlog makan Repri juga. Buat kalian yang mau tahu spesifikasi, kalian bisa lihat di deskripsi video aja ya. Nah, sebelum Repri benchmark ya, ini kita sama-sama lihat tampilan OS-nya dulu. Berbeda banget dengan F7 ya. Ini tampilannya ya. Setelah Repri lihat ternyata ini color OS terbaru versi 5.1. Jadi berbeda dengan seri F7 yang masih 5.0. Tampilan aplikasinya berbeda dan ada fitur baru asisten ya. Asisten jika kalian geser mentok ke kanan ya, mirip-mirip kayak iPhone lah. Ini fiturnya kayak Siri-nya iPhone gitu ya sepertinya. Dan kemudian ada tampilan multitaskingnya kok jadi simbol aplikasi ya. Ini mirip banget sebenarnya kayak MIUI 7 atau mungkin yang 8 pada Xiaomi. Tapi di Xiaomi kan dicubit melebar, itu jadi kartu berjejer ya. Repri coba sepertinya nggak bisa ya. Memang kayaknya tampilan multitaskingnya nggak berbentuk seperti kartu berjejer di seri ini ya, seri 5.0 ya. Oke, kita bahas kinerjanya lagi ya guys. Skor Antutunya itu tembus sampai 76 ribuan. Kira-kira HP ini setara HP apa ya skor Antutu segini? Nanti Repri bakal buatkan versus dengan brand lain yang serupa harganya, biar menambah referensi kalian. Harga serupa dengan ini apakah kinerjanya lebih baik atau mungkin lebih di bawah brand lain gitu ya. Untuk tampilan kamera simple seperti kamera iPhone tampilannya. Namun jika kita melihat ke belakang, tampilan kameranya berbeda loh, kayak seri Oppo sebelumnya. Mungkin karena dari color OS-nya yang 5.1, jadi tampilannya jauh berbeda dengan color OS 5.0 yang dimiliki oleh F7 ya. Jadi tampilan kameranya sedikit berbeda dengan pendahulunya. Namun untuk mengoperasikannya tetap sama dengan cara geser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti fitur yang kita inginkan. Untuk hasil foto, sampel yang Repri lakukan ini sesuai dengan kebiasaan kita memoto di kondisi tertentu. Untuk kamera depan saat berfoto menghadap sumber cahaya, hasil fotonya bagus loh. Cukup detail, pencahayaannya juga bagus. Kulit Repri jadi bening. Saat berfoto menyamping sumber cahaya, kualitasnya hampir serupa kayak foto awal, namun perubahan drastis pada warna saja sih. Di kondisi ini terlihat banget jika warnanya menjadi luntur, terutama pada warna jaket dan rambut Repri ya. Saat berfoto membelakangi sumber cahaya, nah ini yang kualitasnya lebih baik dari F7. Karena kamera Oppo sudah jika berfoto membelakangi sumber cahaya itu pasti ada bias silau yang bakal masuk ke dalam objek kita. Pokoknya mengganggu banget. Tapi untuk A3s bias silau itu tidak ditemukan lagi. Jadi objek Repri tetap clear dan bersih, nggak ada bias silau yang masuk ke dalam objek Repri. Itu kelebihannya dari F7 ya. Ini bagus banget, ini peningkatan banget ini kualitas kameranya. Kemudian untuk mode bokeh, hasil bokehnya lumayan baik ya. Mode bokehnya ini ya masih ada miss aja lah. Karena memang ini bokeh software ya, nggak akan memberikan hasil yang rapi seperti yang memang punya dua lensa. Mode beauty ya, kenapa ya, jujur ini hasil mode beauty level maksimal ya yang Repri suka dari Oppo. Biasanya kayak Oppo F7 apalagi F5 mode beauty-nya menurut Repri pribadi ya rada aneh sih. Tapi untuk yang di A83 ini mode beauty tingkat maksimalnya terkesan nggak aneh dan natural aja lah, nggak aneh-aneh banget gitu ya. Warnanya pas aja dilihat. Mode beauty-nya itu menyamarkan atau sedikit memberi efek blur pada bagian wajah kita biar terlihat mulus, bebas kerutan dan jerawat, ditambah efek pertajam agar objek yang kena efek blur beauty-nya kembali tajam. Untuk foto kamera belakang hasilnya cukup baik. Objek yang dihasilkan cukup detail, namun kita bisa lihat pada komposisi warna yang dihasilkan terlihat luntur ya dibanding objek aslinya. Kalian bisa lihat baju merah objek terlihat keping-pingan gitu ya. Dan warna hitam celana serta jilbab mereka juga terkesan luntur ya. Warna hitamnya maju dikit dari posisi awal Repri memoto objek orang yang ngumpet tuh. Namun kondisi ini tetap menghadap sumber sinar lampu dari papan pipo itu ya. Jadi kelihatan menjadi sedikit gelap ya hasil fotonya. Sebenarnya kondisi cahaya ini terang, saat ini terang dan cerah ya.
Kemudian Repri coba memoto di outdoor, hasilnya lumayan baik loh. Gambarnya cukup detail, objek daun di pohon sana itu terlihat jelas juga, detailnya jelas. Walaupun sebenarnya warna daunnya itu sedikit menghitam ya dari warna aslinya. Berfoto objek makro ya, hasilnya cukup detail, jelas dan lumayan lah. Dan Repri coba mode bokehnya ya. Karena ini Oppo pertama yang memiliki dua lensa kamera belakang yang katanya spesialis bokeh. Repri coba hasilnya ya cukup mengejutkan sih. Karakter bokehnya serupa seperti bokehnya Huawei dan ada aksen bulat-bulat yang indah gitu ya. Namun sayangnya menurut Repri detail objek yang kurang tajam, ini ya kurang tajam. Jadi kurang pas aja rasanya hasil bokehnya, tapi sudah lumayan rapi loh. Ini hasil bokehnya kamera belakang ini dibanding Oppo F7, apalagi yang Oppo F5 ya, itu parah banget, gak rapi banget hasil bokehnya. Jadi ini Repri penasaran banget mau membuktikan apakah bokeh ini asli bokeh hardware atau mungkin bokeh software. Ternyata hasilnya cukup memuaskan guys. Bokeh yang dimiliki oleh A3s ini asli bokeh hardware, karena bokeh software itu hanya muncul saat mendeteksi wajah. Sedangkan foto ini nggak ada wajah sedikit pun, namun bokehnya tetap keluar. Bokehnya hampir-hampir kayak bokeh Huawei dan Honor ya. Cuman sepertinya Oppo mesti mengembangkan teknologi dual kameranya lagi, karena masih bisa miss bokehnya ya kalau memiliki dua lensa belakang ini ya. Tapi untuk seri ini sudah bagus dan peningkatan banget dari seri-seri sebelumnya. Kira-kira apa pendapatmu guys tentang kualitas foto Oppo A3s ini? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk hasil foto kamera depan ya, ini menurut Repri bagus banget loh. Bahkan bagus dari F7, beneran. Hasil videonya terlihat tajam. Warna yang dihasilkan video A3s ini natural. Pokoknya natural banget warnanya, nggak ada kesan luntur. Warnanya kayaknya pas, nggak ada kesan keputih-putihan opal keputih-putihan kayak Oppo F7 gitu ya. Dan videonya kemudian saat membelakangi cahaya itu efek bias silau yang mengganggu banget itu nggak ada di hasil video A3s ini. Pokoknya clear banget objek Repri. Memang sesekali terjadi ketidakstabilan pada pencahayaan, kadang jadi gelap, kadang jadi terang, tapi hal tersebut sangat jarang terjadi. Pengen si Repri versuskan kualitas kamera A3s ini dengan F7, tapi kayaknya nggak perlu lah, karena harganya jauh lebih mahal F7 ya. Dan mungkin kalau sampai terjadi juga paling banyak haters Repri ya, mungkin rata-rata orang-orang yang jenius atau mungkin youtuber-youtuber yang terkenal banget, bahkan miliarder, bakal menghiasi komentar YouTube Repri dengan komen negatif ya. Jadi by the way, misalnya kalian mau pengen request, mau komen-komen apa atau Q&A, langsung aja ke Instagram Repri ya, karena Repri untuk saat ini lagi males buka-buka komen YouTube Repri ya. Oke. Untuk video kamera belakang, kualitas video yang dihasilkan dari segi detail itu terlihat tajam dan baik. Kemudian komposisi warnanya juga pas, bagus loh, kayak HP-HP berkualitas gitu ya. Namun yang disayangkan ini pencahayaan aja sih yang nggak stabil banget. Padahal detail, warna sudah mantep banget sebenarnya. Pencahayaannya aja yang kadang gelap kadang terang dengan interval yang sangat sering banget terjadi. Jadi kualitas detail dan warna yang baik itu tertutupi oleh kekurangan pencahayaan yang gak stabil pada video recording kamera belakangnya. Kira-kira pendapat kalian tentang kualitas video recording Oppo A3s ini apa? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan nantikan juga video selanjutnya. Oppo A3s ini akan Repri versuskan kualitasnya dengan Honor 9 Lite dan Vivo Y83 ya. Kira-kira ini kan harganya hampir serupa ya. Oke, sebagai konsumen yang cerdas, kita mesti bisa memilih dan memilah barang yang sesuai dengan kebutuhan serta kesukaan kita. Tanyakan pada diri kalian masing-masing, sektor apa yang kalian butuhkan. Setelah mengetahui apa yang kalian butuhkan, baru cari smartphone yang memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya pilih smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian, jangan termakan iklan dan lain-lain ya. Intinya itu saja supaya kalian tepat memilih smartphone dan gak salah pilih smartphone. Oke, kayaknya sampai cukup di situ saja review dari Repri ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Kemudian tonton video konten terbaru Repri, konten makan Repri ya.
Dan by the way, buat kalian nih, Repi nggak bosan-bosan nih. Buat kalian yang pengen request, tanya atau mungkin apapun ingin menghubungi Repi lewat Instagram aja ya. Jangan lewat YouTube. Boleh aja sih lewat YouTube, cuman nggak Repi baca ya. Oke, kayaknya sekian dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Repri sampai sekarang. Sekian dari Repri. Salam.